Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sopianti dari kelas 5A. Di sini saya akan mereview karya dosen FH Unsur, jurnal yaitu yang berjudul Potensi Penyelewengan Alokasi Dana Desa dikaji menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang pengelolaan keuangan desa yang disusun oleh Ibu Yuyun Yuliana, dosen Fakultas Hukum Universitas Kencana. Melalui alokasi dana desa, desa ataupun kelurahan berpeluang untuk mengelola pembangunan, pemerintahan, dan sosial kemasyarakatan desa secara otonom. Alokasi dana desa adalah dana yang diberikan kepada desa yang berasal dari dana perimbangan keuangan pemerintah pusat dan daerah yang diterima oleh kabupaten atau kota. Pemberian alokasi dana desa merupakan wujud dari pemenuhan hak desa untuk menyelenggarakan otonominya agar tumbuh dan berkembang mengikuti pertumbuhan dari desa itu sendiri berdasarkan keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokratisasi, pemberdayaan masyarakat, dan meningkatkan peran pemerintah desa dalam memberikan pelayanan dan memberikan kesejahteraan masyarakat serta mampu mempercepat pembangunan dan pertumbuhan wilayah-wilayah strategis. Alokasi dana desa sangat penting guna pengembangan wilayah tertinggal dalam suatu sistem wilayah pembangunan. Pelaksanaan alokasi dana desa ini ditujukan untuk program-program fisik dan non-fisik yang berhubungan dengan indikator perkembangan desa melalui tingkat pendidikan, tingkat pendapatan masyarakat, dan tingkat kesehatan. Alokasi dana desa dikelola oleh pemerintah desa dengan ketentuan penggunaan sesuai PP nomor 72 tahun 2005 tentang desa. Sejumlah 30% alokasi dana desa digunakan untuk biaya operasional pemerintah desa. Sedangkan 70% alokasi dana desa digunakan untuk membiayai kegiatan pemberdayaan masyarakat desa. Bantuan langsung alokasi dana desa atau disingkat ADD dimaksudkan sebagai bantuan stimulan atau dana perangsang untuk mendorong dalam membiayai program pemerintah desa yang ditunjang dengan partisipasi swadaya gotong royong masyarakat dalam melaksanakan kegiatan pemerintahan dan pemberdayaan. Pengelolaan bantuan langsung alokasi dana desa harus berpedoman pada prinsip-prinsip pengelolaan yang meliputi penyaluran dana harus langsung ditujukan kepada pengelola atau penerima, dan rencana kegiatan dilakukan dengan tertib dan harus diketahui oleh seluruh lapisan masyarakat dengan mudah dan terbuka. Pada dasarnya pembangunan di negara Indonesia ditopang oleh pembangunan di tingkat nasional dan provinsi. Demikian juga maju mundurnya pembangunan di provinsi tidak terlepas dari pembangunan di kabupaten yang berada di bawahnya. Dan sudah barang tentu maju mundurnya kabupaten tergantung pada pembangunan di kelurahan dan desa-desa di bawah pemerintahannya. Demikian pula dengan laju pertumbuhan perekonomian di suatu daerah, baik kabupaten maupun provinsi, tidak terlepas dari kemajuan pembangunan ekonomi di desa-desa. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah mengatur secara khusus mengenai pendapatan daerah, yang diatur dalam Pasal 1 Ayat 35 menyatakan bahwa pendapatan daerah adalah semua hak daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dan dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan. Dan pada Pasal 380 dalam penjelasan ayat 2 yaitu, dan sumber pendapatan desa antara lain pendapatan asli desa bagi hasil pajak daerah dan distribusi daerah, kabupaten atau kota. Kebijakan desentralisasi yang efektif dilakukan sejak tahun 2001. Pada gilirannya akan meningkatkan kesempatan bagi pemerintah daerah untuk memberikan alternatif pemecahan secara inovatif dalam menghadapi tantangan yang dihadapi. Pemerintah daerah dituntut untuk memberikan perhatian yang lebih besar terhadap kualitas penyelenggara pelayanan publik serta meningkatkan kemandirian dalam pelaksanaan pembangunan. Sekian yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.